Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Nah, Om Deddy bilang itu Kementerian Pertahanan itu tidak anti kritik, tidak anti masukan yang membangun. Buktinya kemarin gue baru kritik pada rapat, gue diserang Bajra sabrak-abrak. Fisik gue dihina lagi, segala gigi dibahas-bahas. Tapi gini, gue mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional. Tuh denger, itu tuh rapatnya resmi, bukan diem-diem. Resminya buat mereka doang ya, kita kagak tahu. Lagian biasanya kan Om Ded, biasanya tuh meetingnya tuh disiarin di live streaming, sekarang kagak. Kok malah yang disalahin aktivis? Orang meetingnya diam-diam, masa aktivis mau datang harus bilang-bilang, tuh kagak boleh. Lagian kalau misalkan ganggu demokrasi, kalau diam-diam itu namanya demokrasi apa bukan sih Om Ded? Demokrasi kan terbuka. Gimana sih? Om Ded tahu kan pasti kan Om Samsuri. Samsuri. Rapat revisi Undang-Undang TNI dilakukan di hotel, ya. Kenapa nggak di gedung-gedung fasilitas yang ada di negara ini? Memboros-boroskan uang, menghambur-hamburkan uang. Ada apa? Ngapain diadain di hotel? Tanda-tanda Orba mau dibangkitkan lagi, yaitu revisi Undang-Undang TNI aja ya. Itu dilakukan tertutup rapatnya. Ada apa? Kan bukan rahasia ya yang harus ditutupin. Harusnya media juga berhak meliput, karena itu bukan rahasia. Supaya masyarakat tahu apa undang-undang yang direvisi yang ada dalam TNI tersebut. Mau melumpuhkan demokrasi? Ya. Mau melumpuhkan demokrasi? Oh, tidak bisa. Ya, rakyat sekarang sudah pinter. Netizen sekarang udah pinter ya. Ada kekuatan netizen, ada kekuatan rakyat sudah pinter. Kalau dari zaman Belanda, rakyat Indonesia dibodoh-bodohin, ya. Merdeka pun rakyat Indonesia dibodoh-bodohin. Kekayaan negeri ini, kekayaan bangsa ini, isi bumi seperti migas, semuanya, ya. Rakyat Indonesia tidak pernah menikmatin, ya. Para pemerintah, para pejabat sibuk memperkaya diri masing-masing, ya, bukan bekerja tapi sibuk memperkaya diri masing-masing. Padahal kalian itu digaji pakai uang rakyat, pakai uang pajak, ya. Dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Di fungsi udah kagak ada ya, di fungsi TNI udah kagak ada ya. Nah, berarti letkol TNI lu suruh mundur ya. Soalnya masih ngejabat tuh di TNI, terus masih jadi sekretaris kabinet. Tinggal pilih salah satu tuh, mau yang mana? Mau jadi letkol apa mau jadi sekretaris gitu tuh. Gua jelasin dulu kenapa di negara demokrasi dui fungsi ABRI itu harus ditentang dan dikutuk karena sangat-sangat berbahaya. Karena gue perhatiin udah mulai banyak narasi-narasi yang mengarahkan bahwa dui fungsi ABRI ini positif gitu untuk negara ini. Karena tegas dan apa sebagainya. Gini teman-teman semuanya. Prinsip dasar militerisme dan demokrasi itu berlawanan. Militer itu nurut maunya atasan. Represif. Sedangkan demokrasi itu nurut maunya rakyat. Freedom, kebebasan. Berkebalikan. Makanya orang-orangnya nggak boleh cross tuh. Misalnya ada masyarakat sipil mimpin perang gitu. Atau ada prajurit aktif jadi menteri gitu. Nggak bisa. Karena beda dunia, beda karakter. Bukan berarti militer buruk ya. Nggak loh. Bagus loh. Karena kalau waktu perang emang harus nurut atasan. Nggak mungkin dong waktu baris berbaris. Komandannya kayak siap gerak. Terus bawahannya kayaknya enggak deh. Kayaknya istirahat di tempat aja deh komandan. Nggak mungkin. Harus nurut. Tapi dalam mengelola pemerintahan nggak bisa kayak gitu. Pokoknya menteri harus segini, rakyat nggak setuju, wah, dasmu gitu, nggak bisa.
Dan udah kejadian kan yang kayak gitu. Belum disahkan loh ini undang-undangnya. Kebayang nggak kalau itu disahkan kayak apa? Ya jadi kayak era Soeharto gitu. Zaman itu ABRI featuring Golkar tuh waduh udah nggak terkalahkan tuh. Makanya dia lanjut terus kan. Sampai orang itu lengser 98 baru dilanjutin sama Habibie sama Gus Dur. Dilaranglah di fungsi ABRI dan seterusnya. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dan ini loh berita terbarunya tanggal 16 Maret nih. Usai geruduk rapat pembahasan RUU TNI, kantor Kontras diteror orang tak dikenal. Padahal nih, masyarakat sipil melalui Kontras sedang melakukan pengawasan dan penjagaan ruang demokrasi yang semakin hari semakin dipersempit. Baru melakukan pengawasan saja, ini sudah diteror oleh orang tak dikenal. Gimana kalau kemudian RUU ini berhasil digolskan? Kita nggak pernah bisa ngebayangin lagi apakah apakah bukan teror lagi nanti ke depan akan langsung dieksekusi. Jadi kalau undang-undang ini gol, demokrasi kita tuh mundur 20 tahun. Lu kebayang gak? Betapa sia-sianya seluruh perjuangan tetesan darah air mata itu. Lu main GTA San Andreas deh, udah jauh banget tiba-tiba suruh balik ke misi Big Smoke gitu. Atau lu nonton Naruto, udah jauh banget tiba-tiba balik ke Zabuza gitu. Aduh, itulah kenapa rapatnya diadakan sembunyi-sembunyi. Karena mereka paham bahaya kalau masyarakat tahu, ribut pasti kita protes. Jadi mending niat jahat itu digodok dalam diam gitu. Walaupun akhirnya ketahuan juga. Nah karena ini udah ketahuan teman-teman niat jahatnya. Zaman Soeharto gak ada sosmed. Sekarang ada sosmed. Jadi kalau lo masih meyakini bahwa negara ini negara demokrasi, ya lawan. Kita lawan. Lo bisa sebar video rapat yang kemarin digerebek. Lo bisa sebar video ini. Lo bisa sebar hashtag tolak RUU TNI apapun itu. Sekarang ada sosmed. Pakai sosmed ini. Kita lawan supaya RUU ini gak disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sebenarnya rakyat itu simpel aja sih. Pengen cepat DPR itu mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Jadi biar para koruptor itu jelas gitu loh. Nggak kayak sekarang ini gitu kan. Nah terus malah justru ada perampasan untuk rakyat. Yang dimana undang-undang tilang itu udah diperbarui. Nanti rilis di bulan 4 tahun ini. Nah itu kan akhirnya rame lagi tuh. Belum lagi DPR kemarin malah rapat di hotel untuk menggodok undang-undang dui fungsi TNI. Yang dimana akhirnya Bung Deddy Corbuzier berkomentar soal ini. Dan juga langsung dirujak juga sama netizen gitu loh. Jadi kadang-kadang itu kenapa sih kalau untuk rakyat itu kok diperlambat gitu. Sementara kalau memang itu untuk urusan mereka-mereka yang di atas cepet aja jalannya. Kan permasalahan yang terbesar di Indonesia ini cuma satu, koruptor, korupsi. Kalau koruptor itu nggak ada, insya Allah lah Indonesia ini berkah, barokah dan juga kaya raya. Apa sih yang kita nggak punya? Sumber daya alamnya itu luar biasa sekali ya kan? Sumber daya manusianya juga bagus. Cuma masih jarang nih orang yang jujur, orang yang benar-benar ingin mengelola negara ini menjadi negara yang baik gitu loh, untuk semua, nggak cuma untuk keluarganya. Oke teman-teman semua, ini komentar netizen, kalian harus saksikan biar kalian makin paham. Ini dia videonya. Ini pemerintah sama DPR kenapa ya? Harusnya yang dikebut itu RUU perampasan aset. Karena negara kita sekarang itu darurat korupsi. Kok malah RUU TNI yang dikebut? Di hotel lagi rapatnya. Gimana sih, kecewa penonton nih. Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah.
Menurut gue wakil rakyat kita tuh sekarang kerjanya lagi giat banget. Gimana nggak giat? Buat bahas satu RUU aja harus kerja sampai larut malam, diem-diem, terus nggak di tempatnya lagi. Apalagi yang dibahas itu RUU TNI yang mengancam adanya kematian supremasi sipil. Lagian menurut gue biarinlah TNI itu jadi institusi pejuang kedaulatan. Jangan malah dipaksa bertransformasi menjadi institusi pejuang jabatan. Kan udah bener juga para prajurit kita berjuang dengan peluru dan juga belati di tangan. Jangan malah dipaksa berinovasi dengan pulpen di tangannya. Lagian biarinlah para prajurit kita bekerja apa adanya atau juga kerjaannya udah mulia. Jangan malah dipaksa seakan-akan institusi TNI kita jadi institusi yang kelihatan kurang kerjaannya. Kalian tahu nggak sih, ada satu hal yang paling saya takutkan ketika RUU TNI ini disahkan. TNI adalah kesatuan yang fungsi utamanya untuk menjaga keamanan negara. Nah, untuk menjaga keamanan negara, anggota TNI aktif itu dibekali senjata api. Dan sedangkan kemarin-kemarin aja ada begitu banyak kasus nyawa melayang di tangan oknum TNI. Jadi bayangkan kalau seandainya anggota bersenjata ini diberi kendali penuh untuk menjabat jabatan sipil alias menjadi regulator atau bahkan eksekutor dari regulasi dari pemerintah, akan ada berapa banyak lagi nyawa melayang di tangan oknum TNI yang punya dalih menjaga kepentingan dari pemerintah. Ketika angkatan bersenjata punya kendali penuh atas regulasi pemerintah, orang pertama yang akan terancam keamanannya adalah warga sipil. Dan faktanya nih, ketika warga sipil berhadapan dengan pemerintah yang notabene nggak punya senjata api aja, warga sipil yang paling dirugikan, warga sipil yang pasti akan kalah. Jadi bayangkan kalau seandainya warga sipil berhadapan dengan regulator atau pemerintah yang backgroundnya bersenjata api. Gak usah gimana-gimana, udah bayangkan aja. Kalian pasti tahu jawabannya. Kalian pasti tahu apa yang saya takutkan. Salam logika. Guys, Panja Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Orang Jakarta paham betul ini hotel mahalnya kayak apa. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa mesti dibahas di hotel? Lalu gunanya ada gedung DPR itu untuk apa? Terus ini anggaran siapa yang dipakai? Katanya efisiensi. Kenapa sih RUU TNI ini harus dibahas buru-buru sampai harus banget dilakukan di hotel? Apa coba urgensinya? Dan pertanyaan yang paling penting adalah kenapa RUU TNI ini harus dibahas secara tertutup, tidak terbuka? Jangan hanya karena ingin mempertahankan satu anggota, lalu undang-undang kalian utak-atik lagi. Terbukti kalau efisiensi ini hanya omon-omon belaka. Pemerintah dengan DPR mengadakan meeting di hotel ini bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, mereka pun mengadakan meeting untuk membahas RUU Kejaksaan di Hotel Sheraton Jakarta. Selamat datang di negara omon-omon.
Bro, jelasin ke gua kenapa dui fungsi itu sangat berbahaya. Rumit atau sederhana? Sederhana. Di satu perusahaan ada 15 divisi, marketing, SR, produksi, distribusi, keuangan, dan lain-lain. Posisi ketua divisinya kosong, belum ada yang isi. Terus perusahaan itu mau hire orang, tapi CEO merubah kualifikasi yang bisa jadi ketua divisi. Syaratnya hanya satu, sedang menjabat satpam di perusahaan itu. Lah, kok satpam? Kenapa lu heran? Ya heran lah. Emang satpam bisa jadi ketua divisi marketing, SR, produksi, dan lain-lain tadi? Taruhlah bisa. Masih sedikit heran sih. Kan kompetensinya juga beda, alat kerjanya juga beda. Nah, fun fact-nya, mereka akan jadi ketua divisi, tapi juga akan tetap jadi satpam. Gimana? Makin pusing kan? Ya lu mikir aja, mana bisa ngerjain dua tugas yang sangat berbeda kayak gitu? Apanya yang nggak bisa di perusahaan itu? Aturannya tinggal diotak-atik. Gimana kebutuhan? Kalau gitu bisa hancur tuh perusahaan. Kata para penjilat sih enggak. Justru dengan diisi satpam, perusahaan akan semakin kuat. Kuat endasmu. Dan sambil kerja sebagai ketua divisi, mereka akan tetap membawa pentungan. Wah, gimana nasib para karyawan di sana nanti? Tertekan banget dong. Ngelawan dikit bisa diketok. Masih standar sih diketok. Kalau masih ngelawan, bisa jadi hilang tuh karyawan. Waduh, ngeri banget. Oh ya, satu lagi. Perusahaan itu pernah melakukan hal yang sama 30 tahun yang lalu, dan perusahaan itu hancur. Lebih bodohnya lagi, mereka ingin mengulanginya. Sudah beberapa kali saya membuat konten video TikTok maupun YouTube mengenai bahayanya RUU TNI aktif yang mengarah pada dui fungsi ABRI. Kita tahu hari ini wacana itu semakin hari semakin kencang, bahkan ketika masyarakat sipil mengkritik, kemudian muncullah tokoh-tokoh influencer yang katanya smart people menghardik bahkan mengancam. Dan itu pola-pola yang seringkali terjadi. Kita sudah punya pengalaman teman-teman di Orde Baru bagaimana bahayanya RUU TNI aktif dan bahayanya dui fungsi ABRI. Ketika diberikan keleluasan yang sangat lebar terhadap TNI aktif, pada ujungnya demokrasi jauh dari kata ideal, supremasi sipil jauh terkekang. Dan tentu akan banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan hari ini ketika saya membuat konten banyak speak up tentang ini, banyak juga diserang, entah itu oleh buzzer atau oleh akun-akun anonim yang komentarnya template. Dia menanyakan apa kontribusinya lu terhadap negara, kemudian dia menanyakan lagi tentang emang masuk TNI gampang, susah juga, berikan aja keluasan terhadap TNI, toh mereka juga bisa kok mengelola jabatan sipil. Please, ini tidak bisa dibenarkan teman-teman semua. Jadi kita harus mulai dengan sesuatu yang logiknya itu dinalar di awal. Bagaimana sih kemudian sesuatu yang sifatnya substantif dibahas kok dengan cara diam-diam. Bayangkan rapat kemarin di Hotel Fairmont, waktunya sedang weekend, kemudian jamnya di luar jam kerja, tempatnya tentu tidak di tempat DPR sendiri, di hotel alias di hotel gitu ya. Kemudian secara tertutup, dan yang paling penting, ini kepentingannya buat siapa? Ketika ada masyarakat mendesak ada RUU perampasan aset segera disahkan, itu kemudian tidak tuh terjadi secara cepat dan satset gitu ya. Tapi ketika ini disinggung seolah-olah untuk kepentingan banyak dan sebagainya, pada akhirnya kok cepet banget gitu. Ini sebenarnya kepentingan untuk siapa? Dan kita harus mewaspadai itu. Bagaimana pengawalan yang sangat ketat ketika dibahas di Hotel Fairmont. Ini teman-teman harus muncul logika, apa yang dibahas, apakah mengancam sebegitunya gitu ya. Dimana pembahasannya sangat tidak transparan. Apakah memang betul itu substansi untuk rakyat? Ayo dong, come on, berpikir yang jernih. Jangan dikit-dikit saya dibilang anak abah, barisan sakit hati, pendukung banteng. Wong saya juga mengkritik kok ketua panjanya adalah orang dari PDIP. Ya gimana? Ini kan bentuk kritik kita. Jangan juga ketika mengkritik nih disebut kampungan. Gak masalah kalau saya pikirannya kampungan, tapi pikiran saya untuk mencerdaskan bahwa kita punya masalah besar terhadap ruang demokrasi yang semakin hari semakin terkekang. Salam demokrasi.